Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tahirin wa ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya agungkan, para pengurus Karib yang dirahmati Allah, dan juga para hadirin yang mungkin di sini bukan anggota Karib, tidak lepas dari kehormatan yang saya berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan. Selalu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi baru saja kita bacakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momennya bertepatan berapa hari lagi Maulid? Berapa hari lagi? 2. Tanggal berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Tanggal berapa? 10, 11, 12 apa berapa? 12 Rabiul Awal. Tapi ingat, para ulama berbeda pendapat, sejarawan muslim berbeda pendapat. Ada yang tanggal 12, ada yang tanggal lain lagi. Jadi masih terjadi perbedaan pendapat. Cuma perbedaan pendapat mengenai tanggalnya nggak penting. Kenapa? Karena semuanya sepakat pokoknya bulan Rabiul Awal. Nggak penting tanggal berapanya, pokoknya bulan Rabiul Awal momen besar, momen spesial. Mau tanggal 9, 10, 11, 12 atau bahkan lewat, dan perbedaan pendapatnya nggak jauh-jauh dari situ. Pokoknya antara tanggal segitu aja. Jadi kalau dibilang misalnya kan masih terjadi perbedaan pendapat, iya betul. Kita memakai pendapat yang mayoritas. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Kepastiannya 100% enggak? Memang enggak 100%, cuman itu mayoritas. Nah, mayoritas ini mengindikasikan ya kalau itu memang tanggal segitu lahirnya. Jadi sekitar 80% kepastian Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan sebenarnya itu nggak penting, cuman kenapa? Karena semuanya sepakat bulan Rabiul Awal itu satu. Yang kedua nggak jauh-jauh, 9, 10, 11, 12 segitu aja. Faham? Sinfani, ya kan? Kemudian tadi kita baca berupa, masya Allah kalau yang mengerti artinya luar biasa ya. Nah sekarang kita selaku orang Islam ya, apa pedoman hidup kita? Apa? Al-Quran. Cakep, betul. Pedoman kita gak ada yang lain adalah Al-Quran. Apakah Al-Quran doang? Al-Quran merintahin kita atiullah wa atiur Rasul. Berarti kita diperintahin buat ngikutin Rasul. Makanya Al-Quran dan hadis. Benar nggak? Al-Quran sendiri yang merintahin kita buat ngikutin Rasul. Makanya sumber utamanya 2, Al-Quran dan hadis, atau Al-Quran dan sunnah. Boleh dibilang hadis atau sunnah. Hadis dan sunnah itu maknanya sama, sinonim. Bisa hadis, bisa sunnah, bisa asar, bisa khobar, sama aja. Itu kalau di dalam ilmu hadis. Nah sekarang kalau kita tahu Al-Quran itu sebagai pedoman kita, ya, menurut kalian itu Al-Quran isinya emang apa? Tadi kan dibilang pedoman kita adalah Quran. Emang Quran isinya apa? Paham gak? Dan kita bilang nih pegangan hidup kita Quran. Emang Quran isinya apa? Ya. Itu kelemahan umat Islam begitu sekarang. Jadi lebih banyak kepada simbolik, kepada semangat-semangat, tapi ditanya isinya nggak tahu. Kita harus berpegangan sama Quran hadis. Quran hadis isinya apa? Ya itu. Apa ya? Petunjuk. Betul. Makanya di dalam awal surat Al-Baqarah apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Petunjuk, benar ya? Itu sering dibaca loh. Makanya kita Quran itu nggak cuma dibaca doang. Kita harus tahu
tempat namanya ini tempat namanya ini. Nah, Quran itu sebagai guide, tour guide buat ke surga. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Al-Quran itu mengandung 3 hukum. Pertama, hukum akidah, hukum syariat, dan hukum akhlak. Itu 3. Jadi kalau kita akidah pakainya Al-Quran, akhlak pakainya Quran, fikihnya dari Al-Quran, itu kita selamat, akan mencapai kepada surga insya Allah. Dan yang harus kalian tahu, ya, bukan hanya itu. Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas banyak sekali memuji orang yang membawa Quran, orang yang Quran diwahyukan kepadanya. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita mau baca dengan pemahaman yang benar, dengan ilmu, kita akan tahu yang paling banyak memuji Nabi Muhammad Al-Quran sendiri, yang antum bilang tadi sebagai pedoman hidup. Kata antum, nih Quran pedoman hidup saya. Kamu tahu nggak, di dalam Quran itu dari awal Fatihah sampai An-Nas itu banyak sekali ayat yang memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Satu, ya. Nih contoh, Al-Quran nggak pernah memanggil ya nama Nabi kecuali langsung dengan namanya. Dalam surat Al-Baqarah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, ya Adam. Kalau saya panggil Aryo, Aryo sini, langsung panggilnya langsung. Ya, terus siapa lagi? Nabi Isa. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ila akhir ayat. Wahai Isa, sesungguhnya aku, kata Allah, akan mewafatkan kamu. Jadi kan sekarang Nabi Isa belum wafat, tapi nanti akan wafatkan. Siapa lagi? Dalam surat Toha, Nabi Musa. Ya Musa, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wahai Musa, tuh langsung Musa. Lihat surat Toha. Surat apa lagi? Shofat, tentang Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kami mewahyukan, kami memanggil dengan suara, wahai Ibrahim. Tuh Ibrahim. Jadi kalau kita, Ibrahim, gitu. Padahal Ibrahim ini bapaknya para nabi. Para nabi ini dari keturunan Nabi Ibrahim semua, hampir semua. Terus siapa lagi? Cek di dalam surat Maryam. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria. Terus siapa lagi? Ya Yahya, surat Maryam juga. Wahai Nabi Yahya, langsung namanya. Jadi Allah panggil langsung namanya. Semuanya nggak ada langsung. Kalau kita panggil, ayo sini ya, Daryl, Taskar, saya panggil namanya langsung. Tapi kalau Allah manggil Nabi Muhammad, belum pernah Allah manggil dengan namanya langsung. Cari di dalam surat Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, saya tantang kalian, mana ayat Al-Quran yang memanggil langsung dengan nama Ya Muhammad. Kalau ada, saya kasih 500.000. Beneran, sama ATM-nya sekalian. ATM-nya kosong. Nggak ada ayat Quran yang memanggil langsung dengan Ya Muhammad. Cari. Makanya ayat Al-Quran turun, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kamu memanggil Rasul, Nabi Muhammad, seperti kamu manggil nama teman kamu. Yuk, ini agama Muhammad, nggak boleh, haram, hukumnya haram. Ini ajaran Muhammad, haram ngomong begitu, nggak boleh. Allah sendiri nggak pernah nyebut nama Nabi Muhammad langsung dengan namanya, nggak pernah dipanggil langsung Ya Muhammad, nggak ada. Cari. Yang dipanggil dengan apa? Dengan gelarnya. Gelarnya apa? Misalnya di dalam surat Al-Imran, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Jadi rumusnya di dalam Al-Quran, kalau ada kata ar-rasul, an-nabi, siapa maksudnya? Nabi Muhammad
SAW. Cuma itu doang. Pertanyaannya begini, emang yang Nabi cuma Nabi Muhammad? Emang yang Rasul cuma Rasulullah Nabi Muhammad? Apa ada yang lain? Ada yang lain nggak? Banyak. Nabi Musa Rasul, Nabi Nuh Rasul, Nabi Isa Rasul. Benar nggak? Nabi Adam Nabi, Nabi Yahya Nabi, Nabi Zakaria Nabi. Tapi kok yang dipanggil Quran Nabi dan Rasul itu cuma terkhusus buat nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Tolak, lihat dalam surat Tolak. Ya ayyuhan Nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Dalam surat Tahrim, ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, wahai Rasul, selalu panggilan Allah itu begitu. Nabi, Rasul, Nabi, Rasul. Enggak pernah Rasul Muhammad. Nah, ini jadi timbul pertanyaan, kenapa buat Nabi Muhammad khusus dipanggil gelarnya, kok yang lain enggak? Bener gak? Timbul pertanyaan gitu gak? Antum semua pelajar nih, murid. Antum semua tuh sebagai penuntut ilmu. Tapi kalau anda manggil ente, antum semua langsung namanya, pas anda manggil si Aryo, hai penuntut ilmu kemarin, kan yang lain jadi nanya, loh, saya kan juga penuntut ilmu. Kenapa yang dipanggil penuntut ilmu cuma Aryo? Menurut kalian kira-kira kenapa begitu? Nah, yang namanya Rasul dan Nabi banyak, tapi yang dipanggil sebagai Rasul dan Nabi di dalam Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam doang. Pertanyaannya, kenapa begitu? Kok Allah pas panggil Nabi Adam nggak pakai gelarnya Nabi, padahal dia Nabi yang pertama? Bener gak? Pas Allah panggil Nabi Isa, Nabi Ibrahim, itu bapaknya para nabi. Kok nggak dipanggil nama Nabi? Panggilnya wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, langsung namanya. Surat Shofat, lihat. Kenapa kira-kira? Tapi pas panggil Nabi Muhammad, kok nggak ada ayat Quran ya Muhammad, tapi ya ayyuhal Rasul, ya ayyuhal Nabi. Limadza, kenapa? Itu kan pertanyaannya. Jawabannya adalah di sini ada menunjukkan spesialisasi. Ya, bahasanya spesialisasi. Ada nggak tuh dalam bahasa Indonesia? Spesial. Allah menspesialkan Nabi Muhammad di antara nabi yang lain. Jadi kata Allah, ini orang, ini Rasul lebih spesial daripada Rasul dan nabi yang lain. Makanya kata Allah di dalam awal surat, di dalam awal juz 3, gimana ayatnya? Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Mereka para rasul Allah tinggikan satu daripada rasul yang lainnya. Jadi ada rasul yang Allah spesialkan di atas rasul yang lain. Makanya kata Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, ini menunjukkan ayat ini tuh awal juz 3, lihat ya. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ini ayat ini menunjukkan Allah menspesialkan sebagian rasul di antara sebagian lain. Itu pertama. Yang kedua, ayat tersebut mengisyaratkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengungguli para nabi dan rasul lainnya. Makanya rahasia di dalam Quran, kenapa kok giliran Nabi Muhammad dipanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, yang lain kok enggak? Berarti Rasulullah lebih dispesialkan daripada rasul-rasul yang lain. Walaupun memang kita di dalam iman mengimani semua rasul, mengimani, nggak boleh kita beriman Nabi Muhammad, Nabi Isa nggak boleh. Tetapi kita mengimani semua dan kita meyakini di antara semua rasul ada yang paling mulia, ada yang paling spesial, ada yang paling agung. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya kalian, ketika Allah menspesialkan Nabi Muhammad di antara nabi yang lain, di antara para rasul yang lain, kira-kira itu bentuk pujian apa celaan? Pujian. Makanya ketika Allah memanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, itu di situ mengandung pujian yang luar biasa, pengagungan yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau
kalau ditanya siapa yang pertama kali menyanjung, mengagungkan Nabi Muhammad setinggi-tingginya, siapa yang pertama kali? Al-Quran. Yang itu yang antum bilang sebagai pedoman hidup. Kalau Al-Quran antum bilang sebagai pedoman hidup, artinya dia kita pegang. Al-Quran memuji Nabi Muhammad, berarti kita memuji Nabi Muhammad. Kenapa? Kan tadi dibilang sebagai pedoman hidup. Makanya rancu orang yang bilang tidak boleh memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia baca Quran, Qurannya nggak nyampe tenggorokan, cuma sampai tenggorokan, nggak nyampe ke hati. Jadi cuma tapi nggak diresapi, nggak nyampe ke hati. Dan ini Rasulullah pernah membuatkan ada satu kaum di akhir zaman baca Quran, tapi cuma nyampe kerongkongan, nggak nyampe ke dalam hati. Ini ada hadis sahih. Yaqra'una al-Quran wa la yujawizuna hanajirahum. Kaum di akhir zaman, Quran menjadi langgeng buat dia, tapi cuma sampai tenggorokan, nggak nyampe ke hati, cuma jadi simbol. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama kita harus ketahui, Al-Quran memuji Rasulullah adalah ketika Al-Quran memanggil nama Nabi Muhammad SAW langsung dengan, tidak langsung dengan namanya, tapi dengan gelarnya. Kalaupun ada nama Muhammad di dalam Quran, pasti setelah itu diikuti dengan gelarnya. Cari surat apa? Tuh jawab pemasan dia sikro. Wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ini ada orang yang bilang ada nama Muhammad kan di dalam Quran, kalau sebutin dan gak disebutin gelarnya. Apa ayatnya? Wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu ayah dari seorang di antara kalian. Kita bilang, ente baca Quran sih sepotong-sepotong, baca Quran itu yang sempurna. Ini ayatnya terusin. Wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Ada nama Muhammad, ada nama Rasulullah. Setiap ada nama Muhammad, Rasulullah. Rasulullah itu gelarnya, gelar tertingginya. Gak ada di dalam Al-Quran nama Muhammad sendirian tanpa gelar. Nah, siapa? Ayat apa lagi coba nama Muhammad dalam sebutin? Wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad kecuali dia seorang Rasul. Jadi ada Muhammad Rasul, Muhammad Rasul. Gak pernah nama Muhammad di Quran sendirian, gak ada gelarnya. Jadi setiap ada nama Muhammad pasti gelarnya. Nama Muhammad gelarnya. Dan gelar Rasul itu bukan gelar ecek-ecek. Apalagi Rasulnya Rasul terakhir, itu gelar paling tinggi di dunia. Gelar sebagai pembawa risalah terakhir, sebagai itu gelar yang paling tinggi. Benar kan? Nabi Muhammad kan diutus Nabi terakhir, berarti gelar Nabi bagi Nabi Muhammad itu gelar tertinggi bukan? Gelar tertinggi. Sekarang saya tanya, ketika ada nama Nabi Muhammad diikutin dengan gelarnya, yaitu Rasul di dalam Al-Quran, dan Rasul adalah sebagai gelar tertinggi dari seluruh gelar yang ada di dunia, kira-kira penyebutan nama Nabi Muhammad diikuti dengan gelarnya pujian apa bukan? Pujian dong. Contoh kecil aja saya gini, Aryo nih, keren. Oh dia udah S3 profesor. Saya nggak pernah nyebutin nama Aryo kecuali dengan gelarnya Profesor Aryo. Pujian bukan dong? Pujian dong. Berarti di sini Al-Quran sedang memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga apa? Ya, salah satunya ayat ya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya, ini ayat ini. Saya lupa ini surat berapa, ayat berapa. Cuma nanti ketik aja di Google. Bunyi ayatnya qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nurun. Nurun itu apa nurun? Cahaya. Wa kitabun mubin. Kitabun mubin itu apa? Kitab yang nyata. Apa maksudnya? Al-Quran. Jadi telah datang kepada kalian dari Allah berupa cahaya dan kitab suci yang lihat ya, perhatikan, telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata yaitu Al-Quran. Jadi ada cahaya, ada Al-Quran. Saya tanya kalian, maksud cahaya ini apa maksudnya?
kita cahaya. Maksudnya gimana? Nah, apa maksudnya? Telah datang kepada kita cahaya. Maksudnya apa? Hah? Apa? Apa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah nggak bilang Nabi Muhammad, bilang apa? Cahaya. Nah, ini kalau di dalam ilmu balaghah namanya isti'arah. Isti'arah itu apa ya di dalam bahasa Indonesia? Bisa kita bilang majaz. Jadi ketika saya bilang Aryo bagaikan cahaya misalnya, ya benar ya? Aryo bagaikan, berarti ada kesamaan antara Aryo dan cahaya. Kira-kira kesamaannya di mana? Sama-sama terang, paham nggak? Faham? Atau Aryo, dan Aryo dia cowok, biasanya dipuji kalau seperti rembulan. Atau saya bilang, nah, misalnya si perempuan nih, si Fatimah seperti rembulan. Fatimah seperti rembulan. Itu maksudnya apa tuh? Berarti si Fatimah sama nggak sama rembulan? Dalam hal apa samanya? Hah? Dalam hal apa? Keindahan, bukan dalam hal bulatnya. Oke nih, si Fatimah seperti rembulan, maksudnya dia terang gitu, ya cantik. Cantik itu bagaikan rembulan di tengah malam. Oke, berarti si Fatimah mirip rembulan, benar nggak? Ini dalam bahasa namanya tashbih. Ada yang serupa, ada yang diserupakan. Yang serupanya si Fatimah, yang diserupakannya rembulan. Yang diserupakan Fatimah, yang serupanya rembulan. Ini nama dalam ilmu bahasa namanya tashbih. Oke, nah sekarang ketika saya ngomong Fatimah bagaikan rembulan, saya tanya, oke, Fatimah sama dengan rembulan, tapi masih ada bedanya nggak? Masih ada, karena saya bilang seperti. Fatimah seperti, berarti dia bukan rembulan. Antara dia dan rembulan masih ada beda. Kan saya masih bilang seperti. Fatimah seperti rembulan, artinya dia bukan rembulan, cuma ada satu titik dia mirip. Begitu, bener gak? Tapi kalau saya bilang Fatimah itu rembulan, maka udah semakin gak ada perbedaannya. Beda dengan kan kalau saya bilang Fatimah seperti rembulan, berarti masih ada perbedaan. Itu satu. Yang kedua saya bilang Fatimah itu rembulan, sepertinya gak ada lagi. Berarti seakan-akan Fatimah dan rembulan dia sama. Dan ini yang ketiga, saya samakan lagi, tapi lebih dahsyat lagi. Ya, saya nggak bilang lagi Fatimah. Ketika Fatimah datang, saya langsung bilang rembulan telah datang kepada kami. Berarti si Fatimah itu udah bukan Fatimah lagi, seakan-akan udah menjadi rembulan sekutunya. Paham nggak? Nah, begitu juga dengan ayat ini. Qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya, maksudnya Nabi Muhammad. Tapi karena seolah-olah tidak ada beda lagi antara Nabi Muhammad dan cahaya itu sendiri, maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad lagi, tapi langsung Allah sebutkan telah datang kepada kalian cahaya. Seakan-akan Nabi Muhammad itulah dia cahaya yang sesungguhnya. Dan itu kira-kira ujian apa bukan? Ujian banget. Kalau kita sering uji, anta syamsun anta badrun, ada dasarnya enggak? Ya ada, ini Al-Quran ayatnya. Ujiannya Al-Quran jauh lebih tinggi daripada ujiannya manusia. Al-Quran yang muji Allah, manusia yang muji cuma hasil pikiran. Berarti kira-kira lebih dahsyat ujiannya manusia terhadap Nabi Muhammad apa ujian Allah terhadap Nabi Muhammad? Ujian Allah. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad dan Allah sendiri yang memuji langsung ciptaannya itu. Jadi coba cari di Al-Quran, Nabi mana yang dipuji sama Allah sampai sedahsyat ini? Gak ada. Itu yang kedua, poin yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada poin kedua ini yang menggambarkan Nabi Muhammad seakan-akan tidak ada lagi bedanya sama cahaya, bahkan Nabi Muhammadlah cahaya itu sendiri. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari Allah
maksudnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad seakan-akan gak beda lagi sama cahaya. Bahkan Nabi Muhammad itulah cahaya sesungguhnya. Jadi seakan-akan Allah berfirman begini, Nabi Muhammad itulah sesungguhnya cahaya, dan itu kami berikan kepada kalian. Berarti pemberian Nabi Muhammad kepada kita adalah rahmat. Makanya di ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi cahaya, tanpa cahaya gelap kan? Gelap. Akan datang kepada kalian cahaya. Kalau nggak ada ini gelap semua. Maka datangnya Nabi Muhammad kepada kita sebagai rahmat, karena dia yang nerangin. Makanya di ayat lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami utus Nabi Muhammad itu nggak ada yang lain. Ini kalau dalam bahasa Bali namanya kosong. Nggak ada yang lain tugas Nabi Muhammad diutus itu selain tugasnya sebagai rahmat. Makanya yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, dia mau berdakwah, dia mau menyebarkan Islam, dasarnya harus rahmat, bukan kebencian. Faham? Karena tugas Nabi Muhammad rahmat. Al-Quran sebagai pedoman tadi rahmat. Berarti asas dasar agama Islam harus rahmat. Bahkan ketika berjihad juga melawan orang kafir, dasarnya harus karena rahmat. Bukan karena dasarnya benci dan ingin menjadi yang paling superior, bukan. Tapi dasarnya rahmat. Itu yang kedua, poin kedua. Poin yang ketiga, coba kalian ya sering baca surat Al-Nasrah? Sering nggak? Di mana ya? Alam nashrah laka sadrak wa wada alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itu kalau kalian benar-benar memahami surat Ad-Duha sama Alam Nashrah aja, luar biasa. Masya Allah, ini Nabi Muhammad benar-benar adalah kekasih Allah yang paling Allah cintai. Jadi nggak ada yang Allah lebih cintai selain cintanya Nabi Muhammad, cintanya Allah kepada Nabi. Makanya kata Allah, nggak ada agama kecuali agama yang dibawa Nabi Muhammad. Agama di luar Nabi Muhammad, Allah nggak bilang itu agama. Makanya kan di ayat lain, innad dina indallahil Islam. Jadi kata Allah, kalau agama itu satu doang di dunia, yaitu cuma agama selain dari Islam itu bukan agama. Maksud Allah begitu. Itu. Nah, jadi yang paling dicintai itu Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mau selamat, nggak ada pintu lain kecuali mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Ini kalau kita renungin surat Ad-Duha sama surat Al-Nasrah, ini luar biasa. Ya, apa? Kita lihat satu ayat aja, satu ayat. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini ayat ini aja. Kalau kita bahas Ad-Duha sama Al-Nasrah, ini panjang dan saya yakin kalian pasti akan menikmatinya. Kalau kalian memang benar-benar mau mendapatkan pengetahuan. Wa rafa'na laka dzikrak, apa artinya? Sering kalian baca. Wa rafa'na, dan kami telah mengangkat laka, karena cinta kepadamu wahai Nabi Muhammad, dzikraka, namamu, reputasimu. Reputasi itu apa? Reputasi nama baik. Jadi nama baik Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana? Imam Qurtubi, Imam Tabari dalam tafsirnya, maksud ayat ini pertama, tidaklah disebutkan nama Allah kecuali disebutkan setelahnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan Nabi Adam dulu ketika melamar Sayyidah Hawa, maharnya apa? Emang dulu Nabi Adam punya dagangan di surga? Enggak punya. Maharnya apaan? Maharnya adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Adam melihat ada tulisan di arasy Muhammadun Rasulullah, yang kemudian dijadikan mahar buat melamar Sayyidah Hawa. Ya, jadi tidak ada nama Nabi Muhammad kecuali disebutkan, tidak ada nama Allah kecuali disebutkan setelahnya nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipilih Nabi Muhammad dari ratusan ribu nabi, dari 25 nabi, dari para rasul, yang dipilih nama Nabi Muhammad. Padahal yang dipilih Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad pilihan bukan? Pilihan dari pilihan, the best of best.
ke barat sedikit di Malaysia, asyhadu anna Muhammadan Rasul. Di Malaysia selesai. Di Thailand, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thailand selesai. Di India, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di India selesai. Pakistan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pakistan selesai. Afghanistan selesai. Saudi Arabia selesai. Mesir selesai. Maroko selesai. Jadi selama bumi berputar, setiap detiknya disebutkan Muhammadan Rasulullah. Tidak ada waktu yang lewat kecuali disebutkan di dalamnya Muhammadun Rasulullah. Tidak ada orang yang sholat kecuali disebutkan di dalamnya Muhammadun Rasulullah. Maka setiap detik, setiap yang lewat dari waktu itu tidak akan terlepas dari penyebutan Muhammadun Rasulullah. Ini arti dari warafa'na laka dzikra. Kami tinggikan, jadi tinggi banget namanya Nabi Muhammad. Kira-kira ini pujian bukan? Pengagungan, pujian. Kalau Al-Quran aja sebagai pedoman hidup mengagungkan Nabi Muhammad, lah masa iya yang megang Quran gak mau mengagungkan dan memuji karena dalil katanya gak ada riwayatnya, gak pernah dilakukan Rasulullah. Nanti akan kita bahas ini. Ini Al-Quran yang setelahnya meninggikan nama Allah dan meninggikan nama Nabi Muhammad. Jadi kita memuji Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad, karena Allah sendirilah yang menjunjung tinggi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemahaman harus di. Coba antum lihat, ada nggak orang sholat yang nggak bersolawat kepada Nabi? Ada nggak? Nggak ada, sholatnya nggak sah. Coba antum sholat pas tahiyat akhir cuma at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi, disebut itu Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salawat dan salam kepada kamu wahai Nabi. Terus gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Nabi satu disebutin. Asyhadu an la ilaha illallah baru asyhadu anna Muhammadan. Antum gak nyebutin asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, batal salatnya, gak sah. Mau mazhab apa aja kecuali mazhabnya yang sesat, mazhab Ahmad Musaddeng. Ya, itu sesat. Kalau nggak menyebutkan nama Nabi Muhammad dalam sholat, bersolawat, sholatnya nggak sah. Mau mazhab apaan juga, mau aliran apaan juga, mau partai apaan juga, nggak sholawat dalam sholat, sholatnya nggak sah. Berarti nggak ada nih satu orang muslim yang nggak pernah bersolat, sholawat. Itu yang kedua dari warafa'na laka dzikra. Yang ketiga dari warafa'na laka dzikra, para nabi reputasinya tercoreng sama pengikutnya. Coba saya bilang, ini orang kaumnya Nabi Lut, konotasi positif atau negatif? Negatif. Coba kaum Nabi Lut dibawa-bawa apa perlakuan yang kayak begitu. Padahal Nabi Lut udah capek dakwah. Sering nggak kita dengar ini kaum Nabi Lut? Sering nggak? Sering. Al-Quran sendiri ngomong tentang kaumnya Nabi Lut jelek. Al-Quran yang ngomong, lihat surat Hud. Terus kalau kita bicara kaumnya Nabi Ibrahim, ya kaum Nabi Ibrahim, kira-kira jelek apa enggak? Jelek. Nabi Ibrahim diusir, Namrud, ya kan? Lihat di dalam surat apa tuh? Al-A'raf kalau nggak salah, yang Nabi Ibrahim bilang, ini Tuhanku yang matahari. Kemudian Nabi Ibrahim bilang kaumnya itu adalah orang-orang yang sesat. Kaumnya. Kalau kita bilang kaumnya Nabi Musa, jelek, positif atau negatif? Negatif. Di dalam surat Baqarah tuh nanya mulu kaumnya Nabi Musa, disuruh perintah potong sapi. Sapinya kira-kira warnanya apaan ya? Ya kan? Ditanya lagi, yang kurus sampai yang mulia, warnanya kuning apa ini kan? Terus kata Quran apa? Udah nanya sampai 100. Wa makan yaf'alun. Hampir saja mereka nggak berbuat. Jadi cuma nanya, ngeselin nggak? Ngeselin. Arya nih ketua Karib nih. Tolong ya tuh di sini buat proposal, buat ini ngajuin apa panitia maulid. Ditanya tuh, ini buat ngajuin ke siapa ya? Ke sini. Kira-kira berapa lembar ya? Segini. Kira-kira fontnya berapa ya? Gini. Kira-kira lembarnya itu jaraknya berapa ya? Gini. Kira-kira nanya aja terus. Si Arya kan kesel. Udah aku berbuat. Jadi nanya doang. Tuh Bani Israel ngeselin.
Nabi Nuh negatif atau positif? Negatif. Yang selamat bahkan anaknya juga nggak selamat, benar nggak? Nabi Nuh sampai bilang apa tuh di dalam surat Nuh? Gimana ayat itu? Wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastabsyaw bahum wasaru wastakbaru istikbar. Surat Nuh. Aku, wahai Allah, ketika dakwah mereka 900 tahun kalau aku ngajak ke tauhid, mereka nutup nih, ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan jari mereka di dalam telinga. Wastabsyaw siapa ditambahin sama ini siap baju. Jadi kalau mereka Nabi Nuh lagi ceramah, ayo kita beriman kepada Allah, dia begini. Tiap kali Nabi Nuh lagi dia begini. Kesel nggak digituin selama 900 tahun? Kesel. Ente aja nggak dibalas chat kesel. Coba dilihat doang biru, kesel banget kan? Apalagi Nabi Nuh 900 tahun orang diajak begini, orang ngeselin gak itu? Ngeselin banget. Bener gak? Lihat kisahnya di dalam surat Nuh, ya kan? Juz 29. Itu para nabi negatif semua kaumnya, makanya namanya, reputasinya di sisi Allah jadi jelek karena kaumnya. Tapi lihat kaumnya Nabi Muhammad, surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhirna in nasina rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna fil rahmana amana rasul bima unzila ilaika min rabbihim wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus apa? Bukan, kan amana rasul bima unzila ilaika min rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Gimana tuh ayatnya? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Itu ciri khas kaum Nabi Muhammad. Apa artinya? Wa qalu, kami, wa qalu, mereka berkata sami'na, kami patuh, kami mendengar, wa ata'na, dan kami itu kaumnya Nabi Muhammad. Maka kalau Nabi Muhammad mengatakan kaumnya tapi kalau kaumnya Nabi Musa ngomong ya udah nanti aja lah. Nabi Nuh ngomong kaumnya begini. Nabi Ibrahim ngomong nggak dengerin. Nabi Isa ngomong malah mau disalib. Tapi kaumnya Nabi Muhammad ngomong sami'na wa ata'na. Kira-kira ini dapat perlakuan spesial dari Nabi Muhammad? Dapat dong dari pengikutnya. Maka di hari kiamat nanti ketika para nabi berjajar, yang satu kena kaumnya begini, yang satu begini, yang satu begini, tapi Nabi Muhammad kaumnya sami'na wa ata'na. Spesial gak ada yang lain? Spesial. Jadi ini Nabi Muhammad Allah tinggikan namanya, yang meninggikan, yang membersihkan namanya itu siapa? Allah sendiri. Berarti Nabi Muhammad dapat pengagungan gak dari Allah? Dapat. Makanya kita puji Nabi Muhammad itu diagungkan Allah. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Nabi Muhammad itu Nabi yang paling kita puji karena Allah sendirilah yang berbuat seperti itu. Makanya tidak ada lagi nanti kita bilang gak ada dalilnya memuji Nabi Muhammad. Itu sehalus-halusnya bahasa buat dia bilang goblok. Mohon maaf. Gak ada dalilnya memuji Nabi Muhammad. Itu bahasa yang halus buat dia, paling halus, goblok. Itu bahasa paling halus. Kalau mau yang kasar boleh gitu, jangan sebutin. Itu udah goblok banget. Kenapa? Dia baca Quran, tapi dia nggak memahami Al-Quran. Dia menjadikan Quran pedoman hidup, tapi dia nggak mengikuti Al-Quran. Nah, jadi kalau kita tanya betapa agungnya Nabi Muhammad di dalam Quran, terus apa lagi? Kalau kita kaji ini banyak banget. Satu lagi dan terakhir, ya, ayat Al-Ahzab di mana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Lihat sini, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat. Oke? Allah dan para malaikat yushallun. Ini ada yang belajar bahasa Arab.
bisa belajar sama Aryo nih. Ini yusallun, ini namanya fi'il apa ya? Ya. Yusalluna, ini fi'il apa namanya? Ini namanya fi'il apa nih? Fi'il apa? Madi, mudhari, atau amr? Yusalluna. Mudhari. Ya, jadi di dalam bahasa itu kata kerja namanya fi'il. Kalau dalam bahasa Inggris namanya apa? Verb 1, verb 2, verb 3. Bener gak? Belajar kan bahasa Inggris ya? Nah, di dalam bahasa Inggris juga ada namanya kalimat ya yang dia progresif atau future. Bener gak? Kalau progresif itu menunjukkan apa? Sekarang I am reading. Sekarang. Kalau future masa depan. Nah, di dalam bahasa Arab ada satu kata kerja yang dia bisa punya makna dua, progresif dan dia future. Apa itu? Namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dia bisa buat sekarang dan masa depan. Nah, di dalam ayat ini yusallun adalah menggunakan fi'il mudhari. Tadi fi'il mudhari itu bisa buat sekarang dan masa depan. Artinya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sekarang dan terus kontinu, tidak akan pernah berhenti. Itu yang Allah mau kabarin. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, begitu juga malaikatnya, kontinu terus salawatnya dan tidak berhenti. Jadi Allah kasih salawat terus, gak berhenti. Allah yang salawat, Allah yang kabarin. Jadi kalau mau ditanya Allah lagi ngapain sekarang? Lagi bersalawat. Kalau mau ditanya malaikat lagi ngapain selain tugasnya nyambut nyawa, selain tugasnya nurunin hujan, ngapain tugasnya? Bersalawat. Lah ini Allah sendiri yang kabarin. Ini udah ditebar ke menit padahal masih ada nih. Nah, sabar, kasih saya waktu dulu aja. Oke. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala terus bersalawat, gak bakalan berhenti. Coba saya tantang sama kalian di dalam ayat Al-Quran yang Allah dengan tegas menyatakan bersalawat kepada satu nabi yang itu selain Nabi Muhammad. Semuanya secara garis besar dapat salawat, tapi secara global. Nah, sementara Nabi Muhammad dapat salawat khusus, bukan dari Allah saja, tapi juga dari malaikatnya. Malaikatnya jumlahnya berapa? Kalau kita lihat di hadis, tidak ada sejengkal di langit pun di luar angkasa sana, langit yang luas, alam semesta yang luas. Di dalam hadis dikatakan tidak ada sejengkal pun kecuali di situ ada malaikat yang sujud. Sedangkan alam semesta ini kita nggak tahu ujungnya sampai mana, gede banget. Berarti jumlah malaikatnya berapa? Triliunan, lebih dari triliunan, gak kehitung. Dan semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiap detiknya dan tidak akan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Quran yang ngabarin. Berarti kira-kira saya tanya makanya ini pujian banget, bukan? Pujian banget, luar biasa. Jadi ada seorang hamba yang Allah beri rahmat, yang Allah sendiri bersalawat, dan malaikatnya yang jumlahnya triliunan, gak tahu berapa ujungnya, dan tiap detiknya sampai kapanpun terus bersalawat. Nah, ini kok hamba terpuji banget ya? Kok hamba diagungkan banget sama Allah ya? Bahkan gak nyampe di situ, orang yang beriman baru diperintahkan sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalau kita bilang ini, kita boleh bertanya, ya Allah, kenapa begitu engkau agungkan? Ya Allah, begitu hebatnya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah. Makanya ada pujian gimana? Ya man bijah, gimana? Man lahul jahul indallah. Gimana keselnya? Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul jahul indallah. Artinya apa? Wahai man, orang, lahu, dia punya jah itu kedudukan di sisi Allah. Saya tanya, tadi dari pemaparan saya tadi panjang lebar, kira-kira Rasulullah punya kedudukan dari sisi Allah? Dia punya banget, mulia banget. Makanya diciptakan pujian itu yang kemudian oleh kaum muslimin dibacakan, ya Sayyidi. Datang orang bilang ini gak ada dalilnya. Kira-kira rancu gak? Rancu. Pemikirannya rancu. Jadinya begitu. Kalau kita bilang kedudukan Rasulullah tadi saya panjang lebar, itu semua di Al-Quran. Kalau kita telah
saya inikan, yang saya jelaskan lebih dalam lagi. Jadi yang mengagungkan pertama Rasulullah adalah Allah sendiri dalam Al-Quran. Yang memuji adalah Allah sendiri. Dan tidak ada pujian pengagungan yang melebihi pengagungan Allah terhadap Rasulullah SAW. Karena tadi kita sudah katakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalau dia pedoman hidup, artinya harus kita ikuti. Maka kita sebagai umat Islam mengikuti Al-Quran. Salah satunya memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita mau lihat ke Al-Quran. Nah, sekarang kita pindah nih. Saya minta waktu lagi ya. Mudah-mudahan gak pada kantor. Terus semangatnya nih. Semangat, harus semangat. Nah, kita kan tadi judulnya Rasulullah sebagai idola. Nah, kalau saya bilang idola, kalian tahu Rasul itu sebagai idola, bisa menjadikan Rasul sebagai idola, harus tahu kedudukan Rasulullah. Ada yang di sini yang mengidolakan siapa? Band siapa? Nah, siapa? Ya? Band siapa atau artis siapa yang diidolakan? Kenapa dia mengidolakan? Karena dia tahu oh, dia harusnya cakep, oh dia baik nih pelangainya, oh dia attitude-nya baik. Kan dia tahu jadi timbul cinta. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kita perlu kenal dulu, jangan cuma di mulut doang. Rasulullah idola kita, Rasulullah ini kita. Kalau ditanya kenapa kamu jadikan sebagai idola? Karena kata ya. Jadi jangan seperti itu. Kita harus tahu, kita harus mengkaji. Ya. Sekarang permasalahan kita pindah kemana? Berarti kan tadi kita udah tahu yang pertama kali mengagungkan adalah Allah dan Al-Quran, dan kita mengikuti Al-Quran. Jadi kita harus mengagungkan Rasulullah. Ya, pertanyaannya apa? Bukankah nggak boleh kita itu mengagungkan melebihi Rasulullah? Sebab dalam hadis la tutruni kama atratil nasara wal yahud. Kalau diterjemahkan itu sebagai orang terjemahannya licik. La tutruni diartikan janganlah kamu memujiku. Seperti orang Nasrani dan Yahudi memuji Yahudi, ada licik terjemahannya. Jadi ada beda antara itra sama madah. Kalau madah itu pujian, sana pujian, alhamdulillah pujian. Tapi kalau itra itu bukan pujian, tapi pemujaan yang berujung kepada penyembahan. Ingat nih beda, awas nih jangan licik diterjemahinnya. Ini orang ada yang licik, mentang-mentang orang awam nggak bisa bahasa Arab, dia sengaja dalam menerjemahkan seenaknya. Orang awam yang nggak paham, melihat oh ini nggak boleh nih. Ingat nih, ini hadis jangan diterjemahkan sembarangan. Beda antara itra yang Rasulullah larang dengan madah yang Rasulullah itu tidak pernah melarang. Madah itu pujian, tapi kalau itra itu pemujaan. Beda antara memuji dan memuja. Memuja yang merujuk pada pencemahan. Makanya kata Al-Imam Al-Busiri gimana dalam baitnya? Da'mad da'at nasara fi nabiyyihi wahkum bima syita madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan apa yang orang Nasrani itu klaim. Nabi Isa anak Allah. Kita orang Muslim nggak begitu. Begitu juga orang Yahudi, Uzair anaknya Allah. Nggak begitu kita kaum Muslimin. Itu nggak boleh kita bilang begitu. Atau bisa kita bilang Rasulullah jelmaan Allah, na'udzubillah. Nggak boleh. Dan itu nggak ada kaum Muslimin yang berbuat begitu, nggak ada. Saya tantang, siapa kaum Muslimin dari zaman Nabi sampai zaman sekarang yang berbuat begitu? Buktinya, kalau dia berbuat itu berarti dia keluar dari agama Islam. Seandainya dia berbuat begitu. Nah, jadi kata Imam Busiri, tinggalin apa yang orang Nasrani klaimkan. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yuriba anhu natiqun bifami. Karena sesungguhnya ya keutamaan Rasulullah itu tidak terbatas. Jadi silahkan kita jangan seperti orang Nasrani dan puji Rasulullah sesukanya karena Al-Quran yang memuji. Itu ya. Jadi hadis yang la tutruni itu jangan diterjemahkan secara licik, jangan memujiku. Kalau seandainya diterjemahkan dengan jangan memujiku, berarti ini nanti hadis nabrak ratusan ayat Al-Quran. Kira-kira mungkinkah hadis Nabi nabrak Al-Quran? Tidak. Hadis Nabi itu menjelaskan Al-Quran. Maka di sini orang yang ininya pengetahuan sedikit dia tertipu dengan itu. Terus lagi dia berdalih, misalnya di dalam surat Al-Kahfi paling terakhir di mana ayatnya? Qul innama ana basyarun mithlukum. Tuh Al-Quran sendiri nyuruh bilang Nabi Muhammad ke kaumnya, wahai kaumku, aku ini basyarun, manusia, mithlukum seperti
kata-kata yuha ilayya. Nabi Muhammad itu manusia, tapi diwahyukan kepadaku. Saya tanya kalian, manusia yang diwahyukan sama manusia yang tidak diwahyukan sama apa enggak? Beda. Manusia yang diwahyukan manusia biasa, yang nggak diwahyukan manusia biasa. Manusia yang dikasih wahyu, dikasih syariat, itu namanya nabi, rasul. Saya tanya sama kalian, manusia biasa sama nabi dan rasul sama apa beda? Ya beda dong. Muliaan siapa? Muliaan rasul nanti. Makanya baca Al-Quran jangan sepotong-sepotong, jangan dikorupsi. Jadi kata-kata yuha ilayya itu Allah mau menunjukkan memang Nabi Muhammad bashar, manusia, kulitnya sama, dia bukan golongan jin, bukan golongan manusia, punya kulit, menikah, berjihad, dagang di pasar, jalan kaki, naik onta, naik keledai, sama sama kita, bukan jin, bukan malaikat. Tapi ingat, kata Allah, yuha ilayya, Nabi Muhammad dikasih wahyu. Kalau kamu, Aryo, dikasih wahyu enggak? Enggak, kecuali Aryo ngaku nanti jadi aliran sesat. Faham tuh? Ya, kita pindah lagi. Pertanyaannya, boleh nggak nanti jadi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke, kata orangnya, kita memuji Nabi Muhammad, ya. Tetapi kan peringatan seperti ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Berarti ini perbuatan apa? Bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat. Kalau sesat itu di neraka. Berarti yang berbuat begini di neraka. Sekarang kita bilang, dasarnya kamu bilang ini bid'ah, kenapa? Karena nggak pernah dilakukan Rasulullah. Saya tanya sama kalian, ya, kalau dasarnya nggak pernah dilakukan Rasulullah, dulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, itu baca Quran nggak ada yang harokatnya tuh ada, nggak ada tanda alis. Sekarang nih, masya Allah, warna-warni, ada hijau, ada merah, ada alis, ada harokat, ada terjemah, ada tafsir. Itu di zaman Rasul nggak ada, nggak pernah dilakukan Rasulullah, nggak pernah dilakukan sahabat. Berarti kalau begitu, yang baca Quran, di Quran yang ada harokat, ada alis, ada tanda tajwid, itu bid'ah, sesat. Berarti kalau ente baca Quran pakai Quran yang biasa tuh, ente masuk neraka. Rancu gak kira-kira? Rancu. Kelihatannya sih bener. Iya bener juga ya, nggak pernah dilakukan. Tapi kalau ditelaah ke dalam, kalau gitu kita baca Quran yang ada harokatnya, ada ini masuk neraka dong. Kan Rasulullah nggak pernah begitu. Dulu Rasulullah kalau tawaf itu di samping Ka'bah, sahabat juga tabi'in juga di Mekah dibikin tingkat tawaf ada di atas. Berarti yang berhaji di atas itu sesat. Berarti dia pergi haji tawaf di atas itu bukan dapat surga, malah dapat neraka. Hancur semuanya, jadi hancur. Berarti di sini yang harus dibahas adalah apakah semua yang tidak dilakukan Rasulullah adalah sesat atau enggak? Nah, di sini para ulama menjelaskan tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah adalah sesat selama masih ada dasarnya. Nih kalian ngumpul begini dulu, dan ngumpul begini, pertama dibacain ayat Quran, terjemahan, motivasi dulu. Di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Berarti kalian sesat dong. Ya kan? Nah itu ya, terakhir ya. Jadi Maulid Nabi ini siapa yang pertama kali berbuat? Yang pertama kali berbuat adalah jenderalnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, namanya Sultan Muzaffaruddin Gokbori kalau dibaca. Jadi ketika waktu itu umat Islam sudah lemah dan ingin mengembalikan kekuatan untuk meraih Masjidil Aqsa, digelarlah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia sejarah singkatnya. Sekarang ada sholat zuhur ya. Kemudian terakhir, marilah sama-sama kita tumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa menjadi syafaat buat kita semua. Mudah-mudahan bisa semangat buat kehidupan kita dalam mengarungi dunia ini, dan kita bisa dimasukkan dalam surga Allah SWT. Amin ya Rabbal